Beberapa orang polisi menemui Ferit di rumah kayunya dan menanyakan keberadaan istrinya, Aisyah Sancakzadeh, karena diduga Aisyah terlibat dalam pembunuhan Baha. Mendengar kabar ini, Ferit sangat terkejut, tapi pada polisi dia meyakinkan bahwa saat ini dia benar-benar tidak tahu keberadaan istrinya. Setelah memastikan bahwa para polisi itu sudah pergi, Ferit pun menyuruh Aisyah keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah itu, dia membawanya ke sebuah rumah yang jauh dari jangkauan semua orang. Di sana, dia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Aisyah. Meski masih tampak kacau, Aisyah berusaha menjelaskan pada Ferit tentang peristiwa apa saja yang baru saja dilaluinya. Mulai dari dia menemui Baha, pertengkarannya dengannya, dan akhirnya dia tiba-tiba ditembak. Ferit mendengarkan dengan seksama cerita Aisyah itu, tapi tiba-tiba dia emosi ketika Aisyah berkata bahwa Baha tidak bersalah. Sontak dia tidak percaya dengan semua cerita Aisyah. Ferit pun membuat cerita versinya sendiri, di mana Baha bukannya dibunuh oleh orang yang tidak dikenal, tapi Aisyah sendirilah yang membunuhnya. Ferit mendesak Aisyah untuk berkata jujur padanya, dan karena terus-terusan didesak oleh Ferit, Aisyah pun tersulut emosinya. Dia berteriak-teriak membenarkan cerita versi Ferit, membenarkan tuduhan Ferit bahwa dialah yang membunuh Baha. Saking emosinya, Aisyah akhirnya jatuh pingsan. Sementara itu, Yaman dan Bahtiar membawa Adnan ke rumah sakit karena kondisi Adnan kali ini benar-benar kritis. Seluruh anggota keluarga dipanggil untuk bisa menemani Adnan di masa sulitnya. Azadeh menyesali sikapnya yang terlalu keras pada Adnan hingga membuat Adnan tertekan dan berakibat ke penyakit jantungnya. Dia pun menanyakan keberadaan Ferit dan meminta Sinan menghubunginya, tapi sayangnya panggilan Sinan tak terhubung juga. Lalu di manakah Ferit? Masih di rumah pondok, Ferit merawat Aisyah yang tengah pingsan. Dia melihat ada bekas suntikan di leher Aisyah. Dia pun berpikir sejenak. Dalam keadaan setengah tersadar, Aisyah memeluk Ferit. Dia akhirnya menjauh dari Ferit setelah teringat akan tuduhan Ferit terhadapnya. Keesokan harinya, Ferit menemukan sebuah catatan kecil di atas meja berisikan ucapan perpisahan dari Aisyah. Lalu kemanakah Aisyah? Aisyah berjalan seorang diri ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Tak ada seorang pengacara pun yang mendampinginya. Oleh karenanya, pihak kepolisian memberikannya seorang pengacara. Pada pengacara itu, Aisyah menceritakan kejadian yang dialaminya dan dia meminta tolong pada pengacara itu untuk membebaskannya karena dia benar-benar tidak melakukan pembunuhan. Tapi sayang, pengacara itu enggan untuk membantunya. Sebaliknya, dia justru menyarankan untuk menuruti apa yang dituduhkan polisi padanya. Bukti-bukti yang didapat polisi saat ini memang sangat memberatkan Aisyah. Mereka memiliki bukti pistol di mana di situ terdapat sidik jari Aisyah, dan mereka juga mempunyai saksi mata yang melihat Aisyah menembak Baha. Mendengar ini jelas Aisyah menolak karena dia memang tidak pernah menyentuh pistol manapun, dan mengenai saksi mata itu sudah pasti dia berbohong. Ternyata pengacara itu adalah anak buah Hussein. Dia memang ditugaskan untuk memastikan bahwa Aisyah benar-benar dipenjara dengan tuduhan pembunuhan Baha. Berita pembunuhan yang dilakukan oleh Aisyah mulai tersebar. Semua pihak shock. Tak ada yang menyangka seorang Aisyah bisa melakukan pembunuhan itu. Zumrud yang secara tidak sengaja pernah mendengar percakapan Hussein mengancam Hussein bahwa dia bakal melaporkannya pada polisi jika memang dia terbukti sebagai pelakunya. Ferit akhirnya menyambangi ayahnya di rumah sakit. Melihat kemunculannya, Azadeh tidak bisa menahan emosinya lagi karena tindakannya menikahi Aisyah. Nama Sancakzadeh menjadi tercemar. Bagaimana bisa seorang Sancakzadeh bisa melakukan pembunuhan? Dan itu tidak lain dilakukan oleh orang yang entah dari mana asalnya yang dibawa masuk oleh Ferit. Tak lama kemudian, Adnan tersadar dan ini jelas membawa kebahagiaan bagi keluarga. Terlebih Azadeh dan anak-anaknya. Setelah semakin membaik, Adnan dirawat di rumahnya sendiri. Tak berapa lama,
Bakhtiar menemui Adnan sembari membawa seorang pengacara. Pada pengacara itu, Adnan berpesan untuk membuatkan surat wasiat di mana hartanya akan dibagikan pada anak-anaknya yaitu Sinan, Farid, dan Yaman. Tak lupa dia juga memberikan bagian pada adiknya, Ihsan, yaitu rumah yang ditempatinya saat ini. Farid mengunjungi Aisyah yang tengah di penjara. Dia mengatakan bahwa Aisyah akan selalu ada di hatinya. Dia sangat berharap bahwa suatu saat nanti dia bisa membesarkan anak-anaknya bersamanya. Tapi Aisyah sudah terlanjur sakit hati oleh omongan Farid yang menuduhnya sebagai pembunuh. Dia pun memaksa Farid pergi dari hadapannya dan tidak pernah menemuinya lagi. Dengan berat hati, Farid pergi meninggalkan Aisyah. Di dalam mobilnya, Farid merenung dan berpikir. Dia teringat akan perkataan bibinya, Fedia, bahwa seorang Aisyah tidak akan mampu melakukan pembunuhan. Dia juga masih penasaran dengan bekas suntikan yang ada di leher Aisyah. Hande turut menjenguk Aisyah dalam penjara. Jelas Aisyah tidak suka dengan kedatangannya karena pasti dia hanya ingin mengejeknya saja. Dan benar, sebelum pergi Hande dengan entengnya mengatakan dia akan mengirim foto pernikahannya dengan Farid. Di kediaman Sancakszadeh, Karim menunjukkan video pembunuhan Baha pada Azadeh. Dari video tersebut, Azadeh melihat dengan sangat jelas bahwa Aisyah tidak membunuh Baha. Azadeh memerintahkan Kesban untuk membuang barang-barang Aisyah. Namun hal ini dicegah oleh Farid. Sejenak terjadi pertengkaran antara Farid dan Azadeh. Farid tersinggung karena ibunya menyebut Aisyah pembunuh, padahal belum terbukti dia sebagai pembunuh. Sementara Azadeh kesal karena Farid tak henti-hentinya berurusan dengan Aisyah. Pertengkaran keduanya terhenti setelah Sinan meleraikan keduanya. Sinan mencoba mendekati Farid, mengajaknya bicara dari hati ke hati. Sinan meminta adiknya memahami ibunya, tapi Farid bersikukuh bahwa dia tidak mau menuruti kemauan ibunya. Keesokan harinya, Farid dan Azadeh turut menghadiri persidangan Aisyah. Tak disangka oleh keduanya bahwa Aisyah bersedia menerima tuduhan polisi padanya. Farid emosi tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, sementara Azadeh hanya diam menyaksikan jalannya persidangan. Hussein ditelepon oleh anak buahnya bahwa rencana untuk melimpahkan kesalahan yang diperbuatnya pada Aisyah berhasil. Hussein lega mendengarnya. Tanpa disadari, Hande tak sengaja mendengar percakapan ayahnya itu. Yaman terus penasaran dengan tulisan yang ditemukannya di jas Adnan. Dia tak henti-hentinya memikirkan hal itu. Dia tanyakan hal ini pada Bakhtiar, tapi Bakhtiar menyuruhnya langsung bertanya pada Adnan sendiri. Akhirnya dia menyambangi Adnan yang masih sakit di kediaman Sancakszadeh. Diam-diam Bakhtiar sengaja menaruh surat wasiat Adnan di loker meja kamar Adnan yang dibiarkan terbuka agar dilihat oleh Yaman. Dan benar, ketika Yaman memasuki kamar Adnan, dia bisa melihat surat itu dan membacanya. Dan alangkah kagetnya dia ketika membaca surat wasiat itu. Di kantornya, Yaman membaca lagi dan lagi surat wasiat Adnan yang telah dipotretnya dengan HP-nya. Dia pun sekarang memahami kenapa selama ini Adnan bertingkah bak seorang ayah padanya. Untuk memastikan bahwa apa yang dipikirkannya benar, dia pun bertanya langsung pada Bakhtiar. Dan kali ini, Bakhtiar tidak membantah lagi. Dia mengatakan bahwa Adnan adalah ayah Yaman. Di dalam penjara, Aisyah benar-benar tak bersemangat. Dia hanya diam dan diam, tidak mau meladeni orang-orang di sekelilingnya. Bahkan ketika Farid mengunjunginya, dia dengan tegas menolaknya. Di malam harinya, Farid mendapatkan laporan bahwa benar Aisyah disuntik pingsan. Hal ini membuatnya semakin berpikir bahwa ada yang aneh dengan kasus Aisyah ini. Kebetulan sekali Sinan datang menghampirinya. Dia ungkapkan hal-hal yang membuatnya gelisah. Sinan dan Farid sangat tahu apa yang terjadi pada Baha sebelum kematiannya karena merekalah yang menolongnya ketika dia dikubur hidup-hidup oleh orang tak dikenal. Lalu sekarang Baha tiba-tiba mati di tangan Aisyah. Semudah itukah persoalan ini diselesaikan? Oleh karenanya, Farid dengan mantap ingin membantu Aisyah terbebas dari tuduhan pembunuhan Baha dengan menjadi pengacaranya, meskipun dia ditolak oleh Aisyah sendiri.
Saksikan terus kelanjutan drama ini hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih.